Oke, Assalamualaikum Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Bu Fitri? Waalaikumsalam Bu Endang. Alhamdulillah sehat Bu Endang. Bu Endang sendiri bagaimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah Bu Fitri, kalau saya alhamdulillah sehat juga Bu. Sepertinya ini kalau saya lihat Bu Fitri wajahnya tidak kelihatan seperti biasanya. Biasanya selalu ceria, ini seperti saya lihat cemas, seperti ada yang dipikirkan. Kira-kira ada masalah apa itu Bu? Apakah ada masalah Bu? Iya ini Bu Endang. Sebenarnya saya ada beban pikiran sedikit ini Bu Endang. Kalau saya boleh tahu Bu, kira-kira masalah apa ya Bu? Dan apa yang bisa saya bantu Bu Fitri? Jika Ibu tidak keberatan, boleh nggak Bu saya ikut kita berbicara sebentar Bu? Tentu boleh lah Bu. Kebetulan saya juga ada ini Bu, waktu kosong banyak bisa mendengarkan curhatan dari Bu Fitri lah istilahnya. Nah ngomong-ngomong Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu Fitri? Begini Bu, saya ingin kan menemukan solusi atas permasalahan saya Bu. Mungkin ketika saya nanti cerita dengan Bu Endang, saya akan menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu Endang. Oh begitu ya Bu Fitri ya. Baiklah Bu. Kalau gitu Bu, memangnya ada masalah apa Bu Fitri ini sebenarnya? Begini Bu Endang, ada satu siswa saya kan di kelas yang apabila saya masuk ke dalam kelasnya, maka ia tidak bersemangat dalam belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakannya Bu. Itu yang membuat saya sedikit pusing sekali menghadapinya Bu Endang. Oh alah, ternyata gitu pula masalah Bu Fitri ya Bu ya. Jadi tadi Iya Bu Bu. Fitri katakan bahwa ada satu murid Ibu yang memang tidak bersemangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya. kira-kira Bu Fitri, apakah Bu Fitri sendiri sudah pernah menelusuri penyebab permasalahan ini Bu Fitri? Sudah Bu Endang. Saya sudah pernah memanggil siswa tersebut dan menyanyikan kepadanya mengapa nak tidak bersemangat belajar ketika pelajaran ibu ini. Kata saya bilang begitu Bu. Terus Bu, dari pengamatan atau yang Ibu tanyakan kepada anak tersebut, kira-kira kenapa Bu anak tersebut tidak semangat dalam mengikuti pelajaran Bu Fitri kemarin-kemarin Bu? Jadi kan Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung ke anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Karena biasanya kan pelajaran bahasa Indonesia ini Bu, penuh dengan teks yang panjang-panjang. Jadi membuat anak tersebut malas membaca dan tidak semangat mengikuti pembelajaran saya Bu. Itu berdasarkan pengamatan dan observasi yang sudah saya lakukan Bu Endang. Oh, berarti dari yang Ibu Fitri ceritakan tadi, berarti anak tersebut tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran Bu Fitri karena biasanya dalam pelajaran Bu Fitri disajikan teks yang panjang-panjang seperti itu ya Bu ya. Jadi anak tersebut kurang suka seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya Bu jadi Endang. Bu, selanjutnya lah Bu, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Nah, tentu saja Bu, harapan ideal saya adalah bahwa murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Bu, dan semangat ketika proses pembelajaran yang saya berikan nantinya Bu, dengan juga teman-temannya Bu. Semoga mereka semangat menerima pelajaran dari saya Bu. Oh, ternyata begitu pula ya Bu Fitri ya. Jadi memang Bu Fitri tadi mengharapkan kondisi idealnya bahwa anak tersebut semangat dalam belajar pada mata pelajaran Ibu ya, seperti teman-teman yang lainnya seperti itu ya Bu ya. Iya Nah, Bu. kalau begitu Bu Fitri, nah kira-kira apakah ada yang bisa Bu Fitri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu Bu? Jadi Bu, berdasarkan identifikasi saya kan Bu, sepertinya saya kurang menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang menarik dengan baik Bu. Sehingga siswa tersebut kurang semangat dan mengikuti pembelajaran dari saya Bu. Jadi Bu, saya rencananya kan akan memperbaiki strategi dan metode pembelajaran saya Bu, dan mencari referensi relevan serta menarik untuk menerapkan metode dan strategi pembelajaran dari bahasa Indonesia ini Bu, yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran yang relevan, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa Bu.
membuat ice breaking contohnya kan Bu, Mm-mm. serta akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan proses pembelajaran kan Bu, agar siswa tertarik dan semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan ini Bu. Wah, keren sekali itu Bu Fitri. Luar biasa itu Bu Fitri. Baiklah Bu, dari yang keren tadi kan Bu, kira-kira Bu, ada strategi atau metode yang sudah pernah Ibu terapkan nggak Bu? Yang berhasil Ibu terapkan di dalam kelas sebelumnya misalnya, tadi kan anaknya bermasalah kan Bu di Iya kelas Bu itu. Di ya. kelas yang lain misalnya entah pernah Ibu terapkan metode lain yang sudah pernah berhasil Bu? Oh, oh iya Bu, oh ada Bu, pernah. Jadi saya kan Bu pernah menerapkan dan membuat ice breaking dengan metode berantai. Jadi Mm-mm. kan Bu, waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, saya buat dan Mm-mm. menyampaikan pesan dari teks secara berantai yang secara optimis. Siswa tetap membaca teks dan disajikan tetapi dengan teknik game sehingga siswa merasakan sambil bermain Bu. Hasilnya seluruh siswa terlibat dengan semangat dan belajar berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Luar biasa ya Bu Fitri ya. Berarti dari ice breaking berupa pesan berantai tadi seperti itu ya Bu. Jadi otomatis siswanya juga terbiasa dan membaca teks yang panjang tadi sambil bermain gitu ya Bu. Jadi nggak terasa siswanya gitu ya Bu ya. Luar Iya, biasa Bu. sekali Bu Fitri ini. Nah kemudian Bu, kira-kira ada strategi lainnya nggak Bu yang sudah pernah Ibu lakukan selain yang ice breaking berantai tadi Bu yang sudah berhasil Ibu terapkan di kelas lainnya lagi Bu? Oh, oh iya Bu, saya juga ingat. Ada lagi Bu, saya pernah Bu membuat kuis tangkas. Namanya Bu. Jadi kuis tersebut saya buat berdasarkan teks panjang itu Bu. Namun siswa boleh membuka bukunya dan menjawab sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, dengan kuis tersebut siswa akan berebut untuk cepat dan tepat mengumpulkan jawaban karena saya beri ketukan hitungan sampai 15 ketukan, Bu. Sehingga mereka berlomba mencari jawaban dan optimis sambil membaca teks tersebut, Bu Endang. Dan Mm-mm. ini ternyata terbukti, Bu Endang. Semua siswa saya di kelas itu sangat sangat senang sekali, Bu, untuk berlomba mendapatkan nilai yang bagus, Bu Endang. Wah, keren sekali ya Bu ya, Masya Allah. Jadi strategi yang sudah pernah Ibu lakukan lagi lainnya, Ibu membuat seperti kuis tangkas gitu ya Bu tadi ya. Jadi Ibu Iya, buat Bu Endang. ketukan 1 sampai 15 sehingga siswanya tadi itu berlomba-lomba cepat tepat dapat nilai gitu ya Bu ya. Tapi Iya, Bu tetap Endang. dibaca teksnya, begitu yang saya tangkap ya Bu ya. Ya Iya, Bu keren Endang. sekali Bu Fitri yang sudah Bu Fitri lakukan. Nah jadi kira-kira kan Bu, kalaulah kita rating nih Bu yang sudah Ibu lakukan tadi, dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Fitri, seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah Bu Fitri lakukan terhadap murid Ibu tadi Bu untuk meningkatkan minat belajarnya? Kalau saya berikan, menurut saya itu Bu, peringkat yang saya berikan itu berada di nilai level 7 Bu, kemungkinan Bu ya. Berarti masih di posisi level 7 ya Bu ya untuk Iya, kondisi Bu. tersebut ya Bu. Nah, kira-kira Bu, apakah mau dinaikkan lebih tinggi Bu? Kira-kira dinaikkan ke level berapa keinginan Bu Fitri? Mungkin bisa ditingkatkan di level 8 sampai dengan 9 Bu. Dengan harapan agar siswa saya lebih semangat lagi Bu ke depannya ya kan Bu. Sehingga Ya, hasil pembelajarannya juga meningkat Bu Endang. gitu pula ya kan Bu. Iyalah Bu, kalau sudah di level 7 ya kan Bu, Iya, jangan puas sampai di situ ya kan Bu, sampai di iya, level 8, 9, bahkan nanti kalau bisa level tertinggi ya kan Bu. Nah, iya. baiklah Bu, kalau begitu selanjutnya kira-kira Bu, apa saja lah Bu rencana yang akan Bu Fitri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya supaya bisa Bu menaikkan ke level yang lebih tinggi lagi Bu? Ya, inilah ya kan Bu Endang yang akan saya lakukan kan Bu Endang. Saya akan segera menerapkan model pembelajaran yang bervariasi seperti menerapkan model NHT,
TPS, role playing, dan lain-lain lah Bu Endang. Sesuai materi ajaran yang relevan. Dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai tadi ya kan Bu Endang yang saya Iya Bu, ceritakan ya Bu. tadi. Kemudian membuat kuis tangkas juga seperti yang saya buat tadi Bu Endang. Serta Mm-mm. saya juga akan memanfaatkan penggunaan teknologi seperti menampilkan video pembelajaran dari YouTube ataupun yang akan saya buat sendiri melalui PPT yang terlebih ringkas dan berwarna, serta saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dan segi murid ataupun dari saya sendiri gitu Bu Endang. Wah, luar biasa sekali ya Bu Fitri. Saya mendengarnya aja, kalau saya jadi murid sepertinya saya sudah tidak sabar gitu ya Bu, menantikan strategi baru Ibu ini gitu. Luar biasa sekali Bu, keren rencana yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Nah baik Bu Fitri, selanjutnya kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Fitri dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut nantinya Bu? Ya, menurut saya kan Bu, yang akan membantu saya dalam menyusun rencana ini kan Bu adalah pertama sekali kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa pula saya juga kan Bu akan berkoordinasi dengan orang tua wali murid yang bersangkutan. Nah, karena setelah saya mengubah cara mengajar saya juga tetap harus memberitahu orang tua dari murid tersebut agar lebih memperhatikan pola pembelajaran anaknya di rumah. Jadi lebih membantu anak tersebut jika di rumah diperhatikan oleh orang tuanya lagi Bu belajarnya. Wah iya Bu, benar sekali memang itu Bu Fitri. Jadi memang selain kita yang eh, mengubah gitu ya Bu ya strategi atau pola pembelajarannya, jadi Bu Fitri berencana meminta dukungan dari orang tua gitu ya Bu Fitri. Nah ini memang tentunya dukungan yang bisa menguatkan Bu Fitri supaya bisa meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa tadi ya Bu ya. Nah, iya Bu. Jadi kira-kira Bu Fitri, berapa lama lah Bu Fitri waktu yang Ibu butuhkan Bu untuk bisa melaksanakan rencana-rencana Ibu ini tadi Bu? Ya, kalau menurut saya sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu Endang. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang bertahap. Karena kan Bu Endang hasilnya tidak bisa secara instan. Nah, namun dapat dilihat secara bertahap, sering dengan diterapkan metode ataupun strategi pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan semangat belajar siswa tersebut Bu Endang. Iya Bu, ya Bu, ya Bu. Oke Bu, jadi kalau gitu Bu, kapan kira-kira Bu Fitri bisa melaksanakan rencana ini Bu? Sepertinya kan Bu Endang secepatnya saya akan menerapkan rencana saya ini Bu Endang, dan sepertinya mulai minggu depan akan mulai saya terapkan Bu, karena memang kebetulan saya sudah mencari beberapa referensi metode pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat murid sehingga dapat bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dari saya Bu. Rencananya ini akan saya terapkan secepatnya Bu, agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya Bu. Nah, baiklah Bu, kalau begitu mudah-mudahan ya kan Bu Fitri bisa segera melaksanakannya minggu depan gitu ya Bu ya rencananya, karena memang Bu Fitri sudah cari ini sebelumnya referensinya, kira-kira kenapa ya siswa saya tidak bersemangat gitu ya kan Bu. Iya Bu Nah Endang. kemudian nih Bu Fitri, komitmen seperti apa Bu yang akan Bu Fitri lakukan? Tadi kan Bu Fitri sudah melakukan sudah berencana kan Bu akan melakukannya. Nah supaya ini tidak kendor di jalan ya kan Bu, supaya tidak sia-sia rencana yang sudah keren Bu Fitri lakukan ini, komitmen seperti apa yang akan Bu Fitri lakukan supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik Bu?
Ya, rencana saya ya kan Bu, saya akan Mhm. mengkonsistenkan Bu untuk menerapkan rencana saya ini dan saya akan belajar terus-menerus dan mencari referensi relevan terkait metode maupun strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Saya juga Mhm. eh, saya sehingga siswa saya di kelas semangat dalam belajar. Kemudian kan Bu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu dan berbagi praktik baik kepada guru hebat lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik Bu. Jadi saya akan menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid saya, Bu. Seperti gaya belajar yang ada pada murid saya baik visual, auditorio, maupun konstektik sehingga kehadiran saya di kelas akan selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Semoga Bu Fitri bisa berkomitmen terus ya Bu ya. Komitmennya semoga semakin baik. Nah, kemudian Bu, kira-kira apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan Bu untuk melaksanakan rencana ini? Aduh Bu, sepertinya dukungan yang saya butuhkan adalah berupa fasilitas dari sekolah dan itu sudah saya dapatkan di sekolah Bu. Dan Hmm. kebetulan fasilitas yang ada di sekolah saya cukup lengkap Bu, Hmm. seperti laptop, Hmm. infokus, jok sambung, dan speaker yang akan saya butuhkan dalam penerapan metode ataupun strategi pembelajaran yang sudah saya rencanakan Bu. Dan dalam hal ini baik kepala sekolah maupun rekan sejawat lainnya sangat mendukung juga Bu untuk melaksanakan Hmm. rencana ini. Jadi mungkin yang saya butuhkan hanya terkait faktor internal saja dalam diri saya yang perlu untuk terus konsisten dalam menerapkan rencana saya ini Bu. Terus mengupdate diri serta meningkatkan kompetensi agar saya dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid saya dapat semangat ketika mengikuti pembelajaran dari saya, Bu. Saya rasa itu, Bu. Oke, baiklah Bu Fitri. Semoga tadi apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin ya Bu. Amin, Bu. Kira-kira Bu, gimana lah Bu sekarang perasaan yang Bu Fitri rasakan setelah kita berbincang-bincang tadi nih Bu? Masya Allah, Bu. Rasanya saya merasa lega dan senang sekali Bu Endang. Sepertinya saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu Endang. Hmm. Dari perbincangan kita ini saya juga merasa lega Bu. Karena melalui percakapan kita ini saya bisa mengenali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Selain itu juga kan Bu Endang, saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi dan metode pembelajaran yang menarik dan relevan di kelas Bu Endang. Nah, di sini kan Bu langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil nantinya Bu. Ya, baiklah Bu, syukurlah Bu kalau gitu. Berarti kan Bu Fitri sudah merasa lega, sudah merasa baikan gitu ya Bu. Saya juga senang dapat bisa membantu Bu Fitri mengatasi permasalahan Bu Fitri tadi ya. Sebenarnya itu Bu Fitri sendiri yang menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bu Fitri tadi. Nah, kira-kira Bu, apakah ada hal lain yang ingin Bu Fitri sampaikan? Ya, saya rasa Bu Endang cukup sampai di sinilah Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya ini Bu. Terima kasih ya Bu Endang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Endang. Iya Bu Fitri, sama-sama Bu Fitri. Saya juga begitu Bu, senang dapat membantu Bu Fitri dan mendengarkan cerita Ibu tadi ya. Nah semoga kita ke depannya bisa saling berbagi ya Bu ya. Jangan sungkan-sungkan ya Bu.
Gitu ya Bu ya. Jadi saya rasa kalau tidak ada lagi Bu yang ingin disampaikan, saya undur diri dulu ya Bu ya. Sampai jumpa lagi ya Bu Fitri. Iya Bu Endang, Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Bu Endang. Fitri. Ya, Waalaikumsalam Bu waalaikumsalam Endang. Bu.